Shalom untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang aman dalam perlindungan Allah. Waktu hujan dan badai datang menerpa, rumah adalah tempat yang paling aman untuk kita bisa berlindung. Kita tidak akan kedinginan ataupun basah kuyup karena kita berlindung di dalam rumah yang tembok dan atapnya berdiri dan menyatu dengan kokoh. Rasa aman dan nyaman itu membuat kita tenang meskipun di luar rumah ada hujan, angin badai yang kencang, suara guntur yang keras, dan kilat yang menyambar-nyambar. Rasa aman dan nyaman ini juga akan kita dapatkan ketika kita berlindung pada satu pribadi yang maha kuasa. Waktu badai hidup menghantam, Yesaya 32 ayat 1-4 berkata, "Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas." Baik dalam masa sekarang maupun masa yang akan datang, ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, maka badai kehidupan akan terus hadir untuk menguji iman kita. Kita juga tidak pernah tahu badai apa saja yang akan datang menerpa kita. Tapi sebagai orang-orang percaya, kita sungguh bersyukur karena kita punya tempat berlindung yang paling aman dan yang dapat memberikan kita rasa tenang walaupun badai hidup memborbardir kita. Dan satu-satunya tempat perlindungan yang paling aman itu adalah Allah. Dikatakan, "Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus." Dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat ada janji perlindungan yang aman ketika masa-masa sulit itu hadir untuk menggoncangkan iman kita. Allah menjanjikan akan ada seorang raja yang memerintah menurut kebenaran, dan dalam pemerintahannya itu, pemimpin-pemimpin akan memimpin dengan keadilan, dan mereka akan jadi tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti air yang mengairi tanah kering, dan seperti naungan untuk tempat berteduh di tanah yang tandus. Janji ini memang merujuk pada janji mesianis yang tergenapi melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia 2000 tahun yang lalu. Melalui janji Allah yang tergenapi ini, kita pun dapat benar-benar mengetahui bahwa Allah tidak sekedar berjanji, tetapi setia menggenapinya. Allah tidak pernah berjanji kalau kita percaya kepadanya, kita akan terbebas dari badai hidup. Akan tetapi, Allah berjanji waktu badai hidup datang, akan selalu menyertai, menemani, dan akan jadi tempat berlindung yang aman. Sehingga, badai sekeras apapun yang datang, kita tidak perlu takut sebab kita aman dalam perlindungan Allah. Tapi yang harus kita ingat adalah kita pun harus jadi pemimpin-pemimpin yang memimpin dengan keadilan tadi. Ketika kita telah dipilih oleh Allah dan dianugerahkan iman percaya kepadanya, maka panggilan kita berikutnya adalah untuk jadi berkat bagi orang lain. Menjadi tempat perteduhan, menjadi air yang mengairi, menjadi pribadi yang dapat menolong orang lain untuk mengenal Allah yang benar dengan benar. Sehingga mereka juga dapat merasakan kasih Allah, rasa aman, dan tenang dalam perlindungan Allah. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengandalkan Allah dan diam dalam perlindungannya. Karena dialah tempat perlindungan teraman dan sumber pertolongan kita, orang-orang percaya. Serta mintalah Allah untuk pimpin kita jadi saluran kasih-Nya, agar melalui kita banyak orang mengenal Allah yang benar dan yang hidup. Amin.